Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, pagi ini kita coba berbagi tausiah terkait dengan bahaya riba. Oleh karena riba sekarang sudah berada di mana-mana dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Riba itu sendiri merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang dikenal atau yang telah lama dikenal dalam peradaban manusia. Bahkan beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang yang saat itu nilai pertukaran adalah emas dan perak. Riba juga dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia, dan Asyuria di Irak. Bahkan peradaban Ibrani Yahudi. Tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan-perkiraan dimaksud, kecuali keberadaan riba pada peradaban Yahudi. Oleh karena Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam waktu itu, melakukan riba dan Allah pun telah melarang mereka memakan riba. Sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 160-161. Saudaraku yang seiman dan seakidah, sebenarnya tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks Al-Quran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 275. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Sesungguhnya mereka kekal di dalamnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, dalam hadis Nabi SAW juga memerintahkan agar seseorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai bersinah. Dalam penjelasan lainnya, ditegaskan bahwa dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang mensinahi ibundanya. Diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu bersabda, dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang mensinai ibu kandungnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada bersinah 36 kali. Rasulullah SAW melaknat pelaku riba, sebagaimana diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Nabi SAW juga memerintahkan agar seseorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 275-279 yang tertulis secara tegas dan jelas bahwa riba adalah haram. Allah melarang riba secara mutlak dan keseluruhannya, meskipun jumlahnya sedikit. Dalam ayat tersebut Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka yang dengan jelas melakukan riba. Ilmu mengenai hubungan antar manusia atau muamalah dalam pinjam meminjam, sewa menyewa, dan jual beli wajib hukumnya untuk dipahami. Apalagi jika seseorang menjadi seorang penjual, maka wajib baginya belajar tentang ilmu halal dan haram dalam berdagang. Banyak orang secara tidak sengaja telah jatuh dalam perkara haram seperti riba akibat tidak mencoba memahami ilmunya. Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi kita semua yang muslim untuk memahami konsep riba. Pengertian dari sisi syariah, riba adalah tambahan tertentu yang diberikan pada barang tertentu, atau riba adalah kelebihan nilai harta yang ditentukan secara tidak adil dengan tanpa adanya kesepakatan harga yang terjadi dalam transaksi tukar-menukar antara harta dengan harta, baik berupa uang maupun berupa barang. Saudaraku yang seiman dan seakidah, dalam beberapa literatur, 4 mazhab besar yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi memiliki persamaan rumusan bahwa riba adalah praktik merugikan yang secara khusus terjadi pada akad atau perjanjian yang berbasis pertukaran atau barter. Kegiatan barter
atau tukar menukar itu sendiri bersifat identik dengan jual beli. Secara tidak langsung diklasifikasikan bahwa riba dalam transaksi jual beli lahir akibat kelebihan takaran pada salah satu barang yang ditukar, penambahan harga akibat penundaan, dan penyerahan harga yang tidak kontan. Pada zaman dahulu, kegiatan berdagang atau kepemilikan barang dilakukan dengan cara barter. Kini, uang tunai, kartu kredit, dan uang elektronik menjadi alat pembayaran umum. Alat pembayaran tersebut harus hati-hati penggunaannya agar tidak terjerumus riba. Karena segala macam transaksi riba adalah haram hukumnya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Dengan demikian, penting kiranya kita mengenali transaksi riba dalam jual beli. Orang yang mengambil riba adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ayat tersebut merupakan sedikit dari banyak ayat dalam Al-Quran yang melarang keras praktik riba. Saudaraku yang seiman dan seakidah, beberapa kajian yang menyimpulkan alasan-alasan mengapa riba diharamkan. Yang pertama, riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan satu kali jumlah uang dengan 2 kali jumlah uang, maka orang tersebut mendapatkan keuntungan tanpa ganti. Sedangkan 1 kali keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup pihak yang dipinjami. Yang kedua adalah bergantung kepada riba dapat membuat orang malas bekerja. Orang yang terjerumus dalam praktek riba menganggap mendapatkan uang adalah cara yang mudah. Hal tersebut dilakukan dengan membebankan keuntungan pada orang lain. Ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya sikap belas kasih antara sesama manusia dalam membantu. Membantu pihak yang sedang membutuhkan adalah kewajiban dalam berhubungan sosial. Dengan adanya riba, semangat saling bantu dapat pudar. Sedangkan yang keempat adalah memperdalam ketimpangan sosial. Biasanya pihak yang mengambil keuntungan memiliki tingkat kehidupan yang lebih sejahtera. Jeratan tambahan nilai barang atau hutang dapat memperparah keadaan orang yang lebih membutuhkan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, masihkah kita tidak paham sama sekali tentang konsep riba? Seorang muslim seharusnya meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Tak payah lagi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan salah satu dosa besar, pasti berakibat buruk terhadap pribadi, terhadap masyarakat, dan terhadap ekonomi. Dampak riba terhadap pribadi misalnya, salah seorang pakar kesehatan, Dr. Abdul Aziz Ismail, dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir, dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern, menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung, gangguan mental, dan gangguan kesehatan kronis lainnya. Dikarenakan seorang rentenir pelaku riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Sedangkan dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat itu kita bisa lihat dari hilangnya hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu, antar anggota masyarakat, atau kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Karena sendi pri kemanusiaan dalam bermasyarakat itu mulai luntur dan bahkan akan hilang, sebab munculnya orang-orang yang berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya. Sementara itu, dampak riba terhadap ekonomi sangat banyak akibat buruknya. Misalnya, riba merusak sumber daya manusia. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Riba menciptakan kesenjangan sosial. Dan masih banyak lagi dampak-dampak yang ditimbulkan pada sektor ini. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mari kita konsentrasi sedikit. Kita fokus untuk mendengarkan beberapa tausiah dari Bapak Al-Ustaz Adi Hidayat, kemudian dilanjut Bapak Al-Ustaz Subhan Bawasir, kemudian Bapak Al-Ustaz Abdul Somad, dan yang terakhir adalah Bapak Al-Ustaz Dr. Raihanul Bahrain, MSc SPPK. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mari kita dengarkan. Orang-orang yang makan riba itu tidak akan bisa berdiri tegak hidupnya
illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Ya, maksudnya hidupnya nggak akan tenang. Ya, makan tiba itu nggak akan tenang hidupnya, nggak nyaman, nggak tenang, gelisah, terus disibukkan oleh dunia, kejar lagi, macam-macam lagi dan sebagainya. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau ada orang beriba, maka saya akan hancurkan semua yang didapatkan dari situ. Awas, hati-hati ya, jangan main-main. Saya akan hancurkan semua yang didapatkan dari situ. Rasanya dapat banyak harta, tapi harta itu tidak membawa keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi didapatkan tapi nggak ada nilai kebaikan, nggak ada manfaat. Saudaraku yang seiman dan seakidah, selanjutnya mari kita dengarkan tausiah berikutnya. Nah, talbisnya macam-macam tuh. Yang paling sering sekarang yang terjadi kata Nabi, ya sudah dikabarkan di akhir zaman nanti, tadaya tumbil ina, tabaya tumbil ina. Kamu terbiasa makan riba. Ya, belajar di majelis taklim, datang di kajian tablik akbar, duduk serius tapi ngantongin riba, betul? ATM riba di dompet sampai berjejer, betul? Nuntut ilmu padahal kita lagi belajar ini. Padahal ada penitipan di depannya, harusnya titipin aja tuh. Nggak tanggung-tanggung tawaf ngantongin riba, bro. Masya Allah, negeri ini sudah lelah dijanjikan baik dengan cara ribawiyah. Tausiah selanjutnya adalah dari Ustaz Abdul Somad. Mari kita dengarkan. Sodako, kasih sodako, hasil riba kasih sodako. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Yang riba tak diterima Allah, walaupun dia banyak sedekah tak diterima Allah. 5. Duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, haji sampean haji mabrur. Gara-gara apa? Zaduka haram, karena berangkat dengan uang riba. Makanya bolak-balik bagi umroh haji nggak ada pengaruh, nggak ada efek, nggak ngefek. Heran saya Pak Ustaz nengok Pak Haji itu. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Na'udzu. Saudaraku yang seiman dan seakidah, selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari Bapak Al-Ustaz Dr. Raihanul Bahrain MSc SPPK. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, riba itu kejam dan penangkalnya adalah qanaah. Misalnya kita meminjam di bank ribawi 200 juta, yang cair 180 juta, kemudian dicicil sekian tahun dan total pengembalian adalah 356 juta. Kemudian apabila kita akan lunasi dengan cepat, harus mendapatkan penalti atau semacam denda. Oleh karena itu hendaklah kita jangan berhutang apabila tidak darurat sama sekali. Lebih baik kita hidup qanaah apa adanya, lebih tenang daripada hidup gaya dengan berpura-pura kaya dengan hutang cicilan riba. Solusinya rajin bekerja, menabung, menahan diri dari berfoya-foya, bergaul dengan teman-teman yang sederhana, kemudian meminta tolong kepada Allah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikianlah tausiah kita hari ini terkait dengan riba. Mudah-mudahan saja kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi hidayah untuk takut kepada riba. Yang selanjutnya mari kita menghindari aktivitas hidup ini yang didasari pada persoalan riba. Semoga berbagi tausiah ini dapat memberi sedikit pemahaman terkait persoalan riba agar kita dapat menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang seiman dan seakidah, terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Paling tidak kita merange hidup kita agar terhindar dari persoalan riba. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam video ini. Selanjutnya jika berkenan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan info-info tausiah selanjutnya.
Terima kasih buat seluruh subscriber setia saya. Sampai bertemu kembali pada edisi video tausiah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.